Ntar dulu. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Hari ini kita mau bahas tentang laguku dan ceritaku. Yes. Temanya laguku dan ceritaku. Hari ini, biasanya laguku dan ceritaku itu tentang curhatan, teman-teman ya, share teman-teman. Ya, teman-teman request. Ya. Kenapa teman-teman request ini? Apa yang mereka dapat dari lagu yang mereka mau request itu. Betul. Nah, next to depan teman-teman request ya yang mendengar lagu ini, komentar juga di bawah. Biar nanti ceritamu biar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yes, amin. Tapi kali ini ada yang beda ya, Bro? Ya, kalau ada hari beda ini, kalau hari ini beda banget. Di setiap lagu lagu rohani yang diciptain, Van. Yes. Pasti mereka ada ceritanya. Setuju. Kenapa si pencipta lagu menceritakan lagu ini? Iya. Nah, hari ada ini historinya. hari ini kita mau angkat itu ya. Ya, betul. Story-story dari setiap lagu. Lagu yang pertama, lagu ini sih dari awal saya bertobat ini jadi kekuatan buat hidup saya. Oke. Nah, judulnya tuh Hidupmu Berharga Bagi Allah. Yes. Lagu lama. Tapi sangat memberkati ya. Saya nyatet yang ciptainnya Hendro Suseno. Itu yang ciptain Tetap Ku Mau Cinta Yesus. Orang yang sama. Orang yang sama ciptainnya. Karyanya banyak ya, Bro. Maksudnya bikin kita lagu-lagu lama tapi ketika kita nyanyikan ulang tuh beremanya tuh sampai sekarang. Iya, berasa banget. Itu lagu itu tuh waktu tuh awal-awal bertobat tuh lagu ini kena banget. Kayak orang-orang yang aduh seburuk apapun kamu, kalau Tuhan udah angkat ataupun apapun yang kamu lakuin, Tuhan gak akan buang kamu. Lu tahu nggak kenapa tetap sampai hari ini kita berema ketika dengerin lagu ini, kita nyanyi lagu ini? Karena ada ceritanya, Bro. Nah, setuju. Bener nggak? Ada ceritanya di balik itu, gitu. Coba bacain. Ceritanya sih simpel. Ceritanya itu tuh cuman sebenarnya dia ciptain lagu ini itu karena dia yang menarik proses di balik lagu terciptanya ini. Saya catat nih. Oke. Terinspirasi dari seorang perempuan yang cacat. Iya. Dia bilang, si Hendo ini bilang, aku masih ingat kira-kira 6 tahun lalu, 1998, dalam perjalanan pulang seusai kuliah, aku melihat seorang perempuan yang cacat, seorang perempuan yang cacat matanya sedang tertawa riang gembira bersama teman-temannya. Dia lihat itu. Yes. Tertegun aku saat melihatnya. Lama banget. Entah sadar atau enggak, samar-samar aku mendengar suara Tuhan menegurku. Lihat anak perempuan itu. Walau matanya cacat, tapi ia tetap riang gembira bersama teman-temannya. Mengapa kamu gak seperti dia? Usai mendengar suara Tuhan itu, jalan pikiranku pun dibukakan bahwa sebenarnya hidup ini kita sangat berharga di matanya. Yes, setuju. Apapun bentuk fisiknya, rupa kita. Apapun keadaannya. Kata ya, gitu. Dan lagu ini, teman-teman, pada saat kami mau nyanyiin lagu ini, pada saat nyanyiin lagu ini setiap katanya tuh menginspirasi. Tuhan tuh bukan Tuhan yang saat kamu berdosa terus dibuang, dicampakkan dalam api. Mungkin kalian orang Kristen sekalipun dimanapun teman-teman berada, saya udah kotor, saya mah udah gak jelas, hidup saya berantakan. No. Tuhan Yesus Tuhan yang kayak gitu. Tuhan Yesus seburuk apapun yang kita lakukan hari ini, apapun itu tak terkecuali, dia gak peduli. Yang dia pedulikan cuma aku mengasihi kamu. Yes. Mungkin orang-orang ada anak-anak Tuhan yang pernah dengar, kalau kamu berdosa, kamu udah gak pantas melayani Tuhan. Kamu udah berdosa. Iya, kalau misalnya ngelakuin satu hal kesalahan, suka ada yang bilang, kalau kau berdosa dan gak berbuah, nah ini paling keren nih, suka gue denger nih, kalau kamu gak berbuah, kamu akan dicampakkan ke dalam api. No, enggak, Tuhan gak kayak gitu berarti. Mungkin ada ayatnya tuh. Yes, tapi gue percaya Tuhan gak sejahat itu, men. Di balik Tuhan gak sejahat itu, men. Ngapain Tuhan Yesus mati 2000 tahun cuma buat lihat lu di neraka doang. Dicampakkan ke neraka. Tapi dari itu Tuhan bukain sama saya gini, sama gue begini, brother. Saat kamu gak berbuah, saat kamu jatuh ke lantai, diinjak orang gitu,
Dia Tuhan yang akan pungut ranting itu, dirapikan lagi, dibersihkan lagi, diproses lagi, sampai kamu berbuah. Berapa kali pun kamu jatuh, dia Tuhan yang keren. Di Alkitab tuh ada satu kisah yang dia nyebrangin badai cuman buat satu orang gila, men. Dia nyebrangin badai cuman buat satu orang gila. Ya, bacalah. Saking berharganya tuh berarti. Ya enggak. Apapun kamu, gitu, apapun kita, apapun yang telah kita lakukan, apapun yang teman-teman lakukan. Kami mau nyanyikan lagu ini, tapi mudah-mudahan lagu ini menginspirasi, menguatkan teman-teman. Kamu tuh berharga di matanya. Yes. Kita semua berharga. Yes. Sangat berharga. Yes. Yuk sama-sama, yuk. Yang tahu lagunya bisa direnungkan, sama-sama nyanyiin lagu ini. Ya Tuhan, dengar setiap katanya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sampaikan, katakan. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, dengar teman-teman, dengar setiap kata-kata lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Ada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dengarkan sekali lagi, katakan. Sumbu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yes, keren ya. Yang paling gue suka di lagu ini kata-kata di refnya. Bulu yang
akan dipatahkannya. Ya mungkin orang dunia bakal buang gitu. Yes, pasti. Ya, gue juga kalau ada something yang kayak aduh nggak ganggu banget nih, udah ngample apaan. Hatinya. Mendingan kita singkirkan aja ya gitu. Atau mungkin di satu komunitas kayak aduh ini anak kok rese ya, nggak bisa diatur, nggak guna, nggak bisa diatur, batu gue banget itu. Terus, aduh, udahlah. Tapi gue belajar sesuatu dari lagu ini. Kayak kita belajar hatinya Tuhan gitu. Yes. Kalau Tuhan pikirannya kayak kita, wah mati. Oh selesai. Habis, neraka penuh. Lu nggak layak, cabut, hilang. Iya, gue suka denger tuh kalau di gereja, kamu salah buang, salah buang. Buat teman-teman yang kecewa. Bukan buang malah, didiemin. Maksudnya kayak nggak dianggap lah bahasanya. Atau pernah banyak sih nggak di. Ini kita lagi nggak bicarain. Atau pernah lu kayak gini nggak brother? Kayak di satu gereja A, kalau ini teman-teman nih, mungkin teman-teman ngerasain ini. Di satu gereja A, terus kalau kamu udah keluar dari gereja itu, kamu adalah manusia paling berdosa. Karena nggak sama. Iya, karena lu nggak di gereja di tempat gua. Karena sama. Iya, biasanya kayak gitu. Iya. No, enggak. Tenang teman-teman, tenang. Teman-teman yang di luar sana tenang. Bahkan ada orang kayak gini bro. Kalau lu sibuk sama pekerjaan lu. Oh itu lu nggak rohani. Dan lu nggak rohani. Ya. Ya, kami pernah ngerasain banyak penghakiman kayak gitu. Tapi Tuhan gak kayak gitu, Tuhan gak kayak gitu. Tuhan senang apapun yang kamu lakukan, yang penting bersama Dia. Iya, betul. Bareng Dia. Yes, dimanapun teman-teman berada, apapun yang teman-teman udah lakuin sekarang, ingat, Dia tetap bersamamu dan mengasihimu. Ya. Dan teman-teman di luar sana yang belum pernah kenal Yesus, teman-teman bilang mungkin, aduh gue mah orang berdosa, gue mah orang paling wih gitu lah. No. Ada satu pribadi yang mengasihi Yesus. Dia selalu menantikan kamu panggil nama Dia. Yesus masuk dalam hatiku. Oke. Next lagu itu keren banget sih lagu itu. Itu panjang banget kalau kita jadi, mau. Kalau bahas itu jadi beda cerita. Di season lain ya. Laguku jadi ceritaku yang kedua. Ya. Lagu apa tuh bro? Bacain ya. Ini tentang cerita judulnya Bapak yang Kekal. Tahu dong gitu. Bapak yang Kekal. Yang itu. Sering banget kita nyanyiin kok. Tapi jarang ada yang tahu historinya. Ceritanya ini dari Kakak Julita Manik, asik Kakak Julita Manik. Nah, Julita Manik ini dia terinspirasi dari satu cerita dari seorang hamba Tuhan. Ceritanya gini. Suatu ketika hamba Tuhan ini mengajak istrinya dan kedua anaknya pergi ke mall untuk berbelanja. Barang-barang kebutuhan mereka masing-masing sudah diberikan uang untuk memberikan keperluan masing-masing. Sesampainya di mall, mereka berpisah karena kebutuhan yang diberi ke beberapa berbeda-beda di tempatnya. Istri hamba Tuhan ini berjalan bersama anak perempuan, sedangkan suaminya berjalan bersama anak laki-laki. Ya. Hamba Tuhan ini bercerita, anak laki-lakinya ingin sekali membeli sepasang sepatu yang bisa dipakai saat melayani sebagai singer di gereja. Ketika dilihat harganya di luar budget yang diberikan, dia tidak tega meminta tambahan uang kepada papanya, karena dia tahu papanya juga punya kebutuhan untuk dibeli. Melihat harga yang mahal, papanya mengajak anaknya untuk mencari sepatu lain di toko lainnya. Kemudian mereka berpisah supaya lebih leluasa dalam mencari. Beberapa saat kemudian, hamba Tuhan ini mencari anaknya. Dan ia menemukan anaknya terpaku di depan etalase toko yang telah mereka datangi bersama tadi. Memenangi sepatu mahal yang sangat diinginkan tapi tidak mampu untuk dibelinya. Sangat menginginkan tapi tidak tega meminta kepada papanya. Saat itu rasa kasih yang dalam sebagai papa memenuhi hamba Tuhan ini. Ia menghampiri anaknya dan mengajaknya untuk membeli sepatu itu. Anaknya bilang, "Jangan papa, sepatu ini mahal. Papa juga punya kebutuhan yang harus dibeli." Demikian seru sang anak. Papanya berkata, "Tidak apa-apa nak, papa tunda dulu membeli papa yang papa butuhkan. Kamu layak memperoleh sepatu ini. Apalagi kamu akan pakai sepatu ini untuk melayani Tuhan." Sepatu pun dibeli
sang anak pulang dengan bahagia. Hamba Tuhan ini berkata dalam khotbahnya, kalau saya, Bapa jasmani yang tidak sempurna dalam mengasihi, dapat memberikan segalanya kepada anak saya, apalagi Bapa di surga kepada kita anak-anaknya. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna dan selama-lamanya, selama-selamanya, men. Karena dia adalah Bapa yang kekal. Kata pencipta lagu ini bilang, kalimat yang diucapkan hamba Tuhan itu ini sangat memengaruhi saya. Berhari-hari saya memikirkannya dan merenungkannya. Akhirnya saya menuliskan sebuah lagu yang diberi judul Bapa yang Kekal. Di ujung pembuatan lagu ini, di kamar saya menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis duka cita, tetapi tangis sukacita karena dikasihi oleh Bapa surga yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu ada di samping saya dan dia mengasihi saya sebagai anaknya. Yes. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, sekali lagi, sama-sama, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
biarkan ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes. Sorry teman, Oke. tiba-tiba jadi emosional kita nyanyian lagu ini. Enggak, lu bisa bayangin gak sih? Kita sebenarnya nggak layak, nggak ada yang layak buat bisa bilang kita layak buat menerima kasih dia gitu. Yes. Kayak Gak ada yang layak, tapi dia mau kasih itu cuma karena satu, dia cinta sama kita. dia tuh tahu. Cintanya tuh bucin banget bro, kalau bahasa serius. Yes. Iya nggak? Ya, di YouTube sebelumnya gue pernah bilang cintanya Tuhan tuh kayak cinta yang udah ya bucin banget. Bucin. Kayak kita udah pernah nggak, yang gue pernah bilang, pernah nggak kamu jatuh cinta atau seseorang pernah lu lihat nggak jatuh cinta yang kayak aku cinta kamu, apaan sih, udah digituin, udah kayak aduh udah diselingkuhin sana sini, udah pokoknya lu mah nggak mau lah, gue nggak mau lu apa sih pokoknya, tapi itu tetap cinta yang aduh ayo aku I love you, apapun yang lu lakukan I love you gitu, itu cintanya Tuhan tuh kayak gitu. Dan tiba-tiba jadi sesaat, gue jadi emosional banget sama lagu ini. Dan ada satu kata lagi di liriknya, dia beri yang kita pinta bro. Iya. Dia mungkin sadar nggak sadar gitu, kita nggak minta, dia sediain. Yes. Gini Bran, gue gak tahu rasanya pada saat gimana ya. Tuhan pernah bukain gini. Kalau dia mau memberi sesuatu, kalau teman-teman saya, brother, siapapun ngerasa Tuhan kok gak berkati saya, Tuhan kok gak tolong saya, tenang teman-teman, dia jauh Sangat lebih kepengen. ingin Pernah banget gak punya hadiah buat pasanganmu, tapi belum waktunya gitu. Tapi pengen banget Tapi ngasih. udah gak sabar, kayaknya pengen udah besok aja, sekarang aja nih gue kasih. Dia juga sama kayak gitu. Tapi belum waktunya, tunggu dikit lah gitu. Dan gue yakin ada maksudnya kenapa dia menunggu, menahan. Yes. Bukan karena dia nggak mengasihi kita, Suatu yang besar. tapi dia takut, dia nggak mau bikin apa-apa yang dia beri itu mana membahayakan kita, mana buat kita jadi hancur karena pemberian yang belum tepat pada Gak waktunya. mungkin seorang anak 5 tahun dikasih Ferrari kan. Ya, pasti berantakan. Kalau saya gak apa-apa. Iya. Jangan belum bro, bayar pajaknya gimana? Amin, udah cukup lah, gue udah bisa beli Ferrari. Berarti Iya, gue kan udah lu bisa nggak bayar beli, pajak tapi lu dikasih. Aduh. Dari langit langsung jatuh. Bayar pajak ya pikirin. Gede itu. Oke. Biar kami gak terlalu, ini kami bercanda biar saya gak terlalu emosional. Karena saya emosional banget sama lagu ini. Nih ada lagu terakhir bro, sis yang di rumah. Ini lagu dari teman kita, namanya Fanny Gunawan. Dia ciptain lagu ini. Gitu. Dia ciptain lagu ini sebenarnya karena juga harus mengisi soundtrack dari film Kesempatan. Oh iya tahu. Yang diupload minggu kemarin ya? Iya, anak-anak muda, anak-anak youth semua yang ngisi itu. Oh iya, keren, di situ. keren. Dan gue selalu jadi penjahat. Cocok. Gue selalu jadi penjahat. Cocok banget. Tapi Fanny-nya udah nyanyiin? Ada diupload minggu kemarin? Ada. Nanti kalian bisa cek di apa namanya? Kami mau nyanyiin lagu ini berarti. Dulu mau nyanyiin lagu ini. Nyanyiin lagu ini. Tapi yang mau versi fullnya, versi aslinya, penciptanya sendiri yang nyanyikan lagu itu. Keren sih. Dan gue paling mau bagiin sesuatu di lagu ini, judulnya kan Kesempatan. Di
Dimana seorang raja, Allah Bapa beri kita kesempatan kedua, bahkan bukan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan gue realita yang ada gitu loh. Gue tadi sembahyang jalan gue merenungkan tentang lagu ini. Kenapa gue tiba-tiba pengen dapat lagu ini dan gue renungin lagu ini. Banyak dari kita, balik lagi sih ke pribadi manusia, itu wajar sih. Tapi menurut gue itu harus diperbaiki. Maksudnya kita tuh kadang melihat seseorang yang berdosa, seorang yang jatuh dalam dosa, di luar ruang lingkup kerohanian, itu tuh nggak pantas gitu loh buat bergaul sama kita. Gue pernah dengar gue pernah dengar pendeta Kak Yeni kalau nggak salah. Dia bilang kayak gini, banyak gereja yang berdoa minta jiwa-jiwa, tapi yang ada dibuang. Iya, tapi siap nggak dikirim Tuhan jiwa-jiwa yang preman, mantan preman, betato gitu. Siap nggak terima jiwa baru yang dia mantan pelacur, yang pakai celana mungkin masih segini, yang ada nanti diliatin, diomongin. Karena yang gue dapat gini, orang-orang ini dunia menolak mereka, dan gereja juga nolak mereka. Yes. Ada statement gini, jangan Yudas Iskariot, yang menolak, yang mengkhianati Yesus ya. Yudas Iskariot gantung diri mati bukan karena hanya dia menyesal, karena gereja gak terima dia. Pada saat dia balik, oh ini urusan lu, dosa-dosa lu. Karena dia mau balik pengen mempertanggungjawabkan, benar gak sih? Setuju gak sih? Yes. Jangan dia tahu itu salah bro. Ya tahu. Makanya dia pengen balikin, duitnya dia buang loh. Kali ini pesannya buat ini ya, buat anak-anak tim-tim pelayan Tuhan di luar sana, kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani di luar sana. Saya juga pernah jadi posisi orang yang pernah melayani Tuhan, pernah berdosa, jatuh lagi. Kami juga gak mau lakukan hal itu. Saya mau mewakili teman-teman di luar sana. Sebenarnya saya tahu teman-teman gak mau lakuin itu. Ayo brother, balik. Tuhan Yesus mau terima kamu. Walaupun kamu datang ke gereja manapun, tempat ibadah manapun, cuma duduk di paling belakang, gak ngapa-ngapain. Datang aja. Yes, gue pernah ngerasain kayak gitu brother. Gak ngapa-ngapain, gue juga gak peduli tuh hamba Tuhan itu khotbah apa? Iya. Nyanyi apa? Dia siapa? Ya, pokoknya gue duduk aja gitu. Tapi Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli kata-kata yang kamu ucapin. Tuhan gak peduli motivasi saat kamu datang ke sini. Apa? Nih buat teman-teman semuanya. Tuhan gak peduli saat kamu melayani motivasinya apa. Sebelum kamu melayani itu kayak motivasinya apa gitu. Oh, buat uang kah? Ya kan? Buat biar keren kah tuh? Relasi, nyari relasi juga banyak. Dia gak peduli. Dia peduli kamu ada di sini, di rumahnya. Nikmatin hadiratnya. Kayak tadi seorang bapak gak peduli anaknya kisah apapun. Yang penting dia ada di rumah. Yes. Ingat gak yang nonton kesempatan? Nanti kami minggu kemarin kita upload, ditonton. Itu tuh kayak udah anaknya udah melakukan kesalahan. Nah, itu juga cerita Alkitab ya. Itu kisah banget. Ngelakuin anaknya yang anak terhilang. Itu jadinya tuh kayak dia tuh durhaka sama orang tuanya. Iya. Dia minta sesuatu yang belum waktunya dia terima gitu. Si bapak nggak peduli. Itu endingnya. Tuhan tuh kayak nggak peduli dosamu. Mungkin ada yang statement, oh kalau melayani Tuhan harus kudus dong. Ya aduh, kadang-kadang orang Kristen nih. Jadi dia yang lebih Tuhan, saya akan bicara banyak orang gitu. Karena ya saya rasain begitu di banyak tempat. Dia lebih Tuhan dari Tuhan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang minimal gini bro. Hukum Taurat tuh bukan 10 gue rasa, banyak jadinya. Tambahannya sama dia. Iya. Nggak, menurut gue kayak gini, lu kalau emang nggak mau dia, minimal walaupun lu nggak izinin dia buat melayani, paling nggak lu rangkul dia, bimbing dia. Tapi banyak yang dibuang kan? juga. Jangan udah nggak dikasih kepercayaan apapun pun
dia nggak rangkul dia. dibiarin gitu aja gitu. Saya Dan akhirnya ujungnya sangat hilang-hilang juga. apresiasi sama ketua-ketua rohani yang Sampai meskipun saat ini tetap banyak orang-orang berdosa, teman jemaatnya udah salah, pelayannya udah salah, tetap I love you. Yes. Aku mengasihimu. karena Tuhan begitu, bro. Iya. Tuhan emang kayak gitu. Dia punya kasih standar yang tanpa batas. Kadang-kadang kita orang Kristen tuh kayak punya rohani yang kayak seakan-akan tinggi banget. Standar kudus tuh. Aduh. Kamu kalau Terbang datang, terus, kalau terbang. kamu datang ke gereja Lupa melandai. iya. Kalau kamu datang ke gereja motivasinya salah, kamu gak layak. Ada suka begini, oh penyambahannya gak ngangkat, apa yang diangkat? Apa? Gak nyampe surga, aduh men. Hadirat Tuhan gak turun gara-gara kamu datang motivasinya salah. No. Seperjalanan waktu saya bersama Tuhan. Waktu saya jatuh dalam dosa, dalam pencobaan, Tuhan gak gitu. Tuhan tuh, aduh saya gak peduli. Iya, dia saking sayangnya tuh dia terus-terusan kasih kita kesempatan. Yes. Saking sayangnya. Dia gak peduli, dia cuma peduli kamu ada di sini. Iya betul. Saya dulu pernah berpikir, oh kalau saya gak diberkati berarti saya gak kudus. Hidup saya ada yang salah. Enggak, cuman belum waktunya aja. Dia gak peduli sebesar apa dosamu. Dia gak peduli teman-teman datang menghadap dia. Tujuannya apa? Buat dia. Kamu ada di situ sama-sama dia. Segitu sayangnya Tuhan sama kamu. Mungkin setelah itu ada prosesnya yang akan mendewasakan dia, benar nggak? Itu bukan urusan kita sebagai orang-orang. Maksudnya itu bagian Tuhan kan. Kalau yang gue pelajarin gini, selama perjalanan hidupku, ya kan. Jadi kayak saking dia nggak pedulinya apapun yang kamu lakukan, saking dia sayangnya, dia pengen kamu datang karena cinta. Bukan karena takut. Bukan karena takut masuk neraka. Bukan karena orang ngomong apa. Karena orang ngomong apa. Bukan karena standar kekudusan dan standar Kristen yang segini. Netizen. Dia mau nunjukin cinta yang gak terbatas. Sampai kita datang itu cuma karena ada dia. Iya, Karena setuju. cinta. Betul. Yes. Dan Di lagu kesempatan ini keren sih, gue pernah dengar keren banget. Suara yang penciptanya juga bagus banget, gue akuin keren banget. lu bisa bayangin ya? Kayak Ada lagu keren ini yang ciptain dari orang sekitar kita. Iya. Oke, kalian harus nonton video udah di post hari ini. Apa namanya? Minggu kemarin apa hari minggu ini? kemarin. Minggu kemarin ya? Udah di post, kalian bisa cek di YouTube kita. Lagunya sangat memberkati banget gitu. Mungkin hari ini kita bisa nyanyiin sedikit, kalian bisa dengerin dikit. Nanti Hari ini kita nyanyiin lagi ya. ya nanti bisa kalian untuk Walaupun- fullnya, lengkapnya, aslinya, bagusnya, kerennya suaranya. Walaupun gak Dengerin sebagus yang asli. Iya, walaupun gak sebagus aslinya. Hari ini kita cuma mau bagian di mana ada Hatinya. kisah di balik apa namanya lagu ini gitu loh. Oke. Nanti mungkin- someday kayaknya si penyanyinya dan penciptanya boleh tuh kita ajak ngobrol ya. Ya, mungkin bisa juga. Penyanyinya dan penciptanya sama. Ya, mungkin Sama, bisa sama. juga ciptain Jodoh lagu juga. buat kita gitu. Boleh, bener. Oke. Yuk, nyanyiin yuk lagu. Oke. Gelapkah jalan di depanmu? Gentar hatimu menghadapi semua. Kehampaan memenuhi hatimu. Tak pernah kau temukan jawabnya. Namun ada satu pribadi yang menantimu untuk kembali.
yang menantimu untuk kembali. Yes. Dia terima engkau apa adanya, sebab kau berharga di matanya. Dia telah kerjakan, dia telah berikannya banyak untukmu dan untukku, untuk tebus dosa kita. Sekaranglah waktunya untuk kembali kepadanya, sebab masih ada kesempatan, sebab masih ada kesempatan, sebab masih ada kesempatan bagimu. Tahu nggak? Gue suka di kata-kata di sini. Lagu ini baru dinyanyiin Fanny kok, di upload minggu kemarin, jadi masih agak ini. Terngiang-ngiang bro, terngiang-ngiang sampai minggu ini. Namun ada satu pribadi yang menantimu untuk kembali. Dia terima engkau apa adanya, sebab kau berharga di matanya. Intinya gue jadi ingat satu firman Tuhan di ayat di Alkitab tuh, kisah tentang wanita pelacur yang ketangkep. Oh, yang mau dirajam sama batu. Iya, mau dirajam. Dan Tuhan cuma bilang gini, siapa yang gak pernah lakuin dosa, silakan lempar batu yang pertama. Tuhan lempar? Oh enggak. Oh jangan. Bukan. Dan akhirnya gak ada yang lempar bro, termasuk Tuhan. Tuhan berdosa gak? Enggak kan? Tapi dia ngelakuin itu karena dia sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dan yang the bestnya, ingat ya, oke, Tuhan terima kita apa adanya. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, Tuhan terima apa adanya kita. Dia tetap rangkul kita, dia tetap terima kita apa adanya. Tapi satu Tuhan pesan, jangan lakuin itu lagi, jangan lakuin dosa lagi. Dia cuma minta itu. Benar gak? Di situ dia jangan lakuin itu lagi. Tapi kadang-kadang mungkin Kenyataannya walaupun kita dosa lagi, jatuh lagi, dia tetap terima, benar gak? Gue nggak tahu dah cintanya kayak gimana. Apa namanya? Dia telah kerjakan, dia berikan nyawanya untukmu dan untukku, untuk tebus dosa kita. Men, kalau jalan satu-satunya disalib itu buat tebus dosa kita, dia tahu kok, dia tahu. Nanti 2000 tahun ke depan ada orang yang namanya Ferdian, Ivan, Army, Nanda, dia bakal Kohandoko. Dia bakal ngelakuin dosa A, dosa B, dosa C, dan aku udah ampuni, dia dosa lagi. Dia tahu. Gak mungkin dia nggak tahu. Yes. Dia tahu. sebelum dia disalib pun dia tahu. Yes. Kamu akan lakuin dosa lagi. Kamu pun akan jauh dari dia. Dia tahu. Yeah. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap disalib. Dia tetap mati buat kamu, buat aku. Jadi oke, semuanya sekalipun gini, sebelum tutup sekalipun gini, gua selalu ini terngiang. Kalau emang jalin salib satu-satunya dan pasukan Romawi nggak ada, dia rela salibin diri sendiri buat kamu. karena gede banget bro kasihnya. Yes. Setuju gue. Oke, overall semuanya tentang lagu, tentang cerita, tentang histori di setiap lagu yang kita udah coba bagiin. Mudah-mudahan itu jadi berkat buat teman-teman. Dan gue percaya setiap kita pasti punya ceritanya. Yes. Nah, benar. Ya. Kalau teman-teman punya cerita dari misalnya pernah dengar lagu rohani apa gitu, dan lagu ini
membekas banget nih. Pada saat saya lagi ngalamin A, B, C, Z gitu kan. Ya. Nah, teman-teman bisa DM di Instagram kami atau God Grace Generation. Kalau komen di bawah kan mungkin kelihatan orang malu. Nah, atau inbox, iya bener kan DM ya di Instagram God Grace Generation. Nah, itu teman-teman boleh DM. Nah, boleh teman-teman kasih keterangan, jangan dibacain ya Kak namanya. Ya. Tapi kasih hashtag biar ceritamu itu jadi kekuatan. Kita nggak pernah tahu ceritamu itu bisa menjadi kekuatan buat saya sendiri. Jadi berkat untuk siapa yang mendengar. Iya, kapanpun didengar. Jadi, ayo teman-teman kalau mau ini request lagu kita nyanyiin, kita bagiin ceritanya biar jadi inspirasi. Iya, pokoknya jangan cuma kita belajar jangan cuma sampai sebatas penikmat cerita. Iya. Tapi kita saya nggak punya talenta apa-apa. Gitu. Saya nggak punya talenta apa-apa kakak gitu. Kalau kamu pintar bercerita, kalau kamu pengen apa ya, nggak ada orang yang nggak dikasih talenta sama Tuhan. Nggak ada yang nggak punya cerita, semua punya cerita. Biar ceritamu jadi berkat buat banyak orang. Yes, amin. Yes, itu pun bisa menjadi pelayanan. Oke, hari ini cukup. Ya, thank you udah nontonin kita dari awal. Sampai ketemu di laguku dan ceritaku selanjutnya. Dan jangan lupa ditonton untuk kita punya teman, kita ada cover juga. Bukan cover mana, nyanyiin langsung si Fanny Gunawan. Ya, itu judulnya Kesempatan. Lagu Kesempatan. Kalian bisa dengerin langsung di YouTube kita. Sama filmnya juga ada. Filmnya juga ada. Kami upload. Jadi kalian bisa tonton. Kalau kalian punya ide, punya pendapat, boleh apapun itu, ya kalian boleh chat di kolom komentar. Kasih respon kalian. Yang belum subscribe ya. Subscribe. Oh, subscribe. Gue gak tahu bener atau enggak. Ada yang mana sih yang bener? Oke, itu aja dari kita. Thank you. Tuhan Yesus memberkati hidup kalian.